episode kali ini adalah salah satu episode yang spesial karena aku akan membahas salah satu penunggu tempat ibadah. Jangan-jangan kamu ngelihat hantu lagi. Kamu kan tahu kalau di daerah ini masih angker, apalagi rumah kita. Hi Love Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Kalian percaya nggak ada sosok-sosok yang jauh lebih taat daripada kita manusia, dan mereka itu mengakui atas keberadaan Tuhan. Di episode kali ini adalah salah satu episode yang spesial karena aku akan membahas salah satu penunggu tempat ibadah. Apa kalian tertarik untuk mendengar ceritanya? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, aku mau menyapa dulu nih bagi kalian yang baru bergabung. Hai pendatang baru, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share agar aku bertambah semangat lagi ya dalam membuat video. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, pilih yang bagian all atau semuanya agar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke loh, gak usah berlama-lama lagi. Let's get started. Bahkan di antara mereka ada yang jauh lebih taat daripada kita manusia. Jangan heran ya kalau waktu kecil aku itu sering banget menyendiri. Karena dari kecil itu kan aku anak tunggal. Jadi hampir 15 tahun itu aku tuh anak tunggal. Jadi aku suka bercandain bahwa aku adalah anak tunggal yang gagal ketika adik aku lahir. Dan pada saat kecil itu aku kan terbiasa ya mengerjakan apapun itu sendiri. Dan juga kebetulan aku kan punya kamar sendiri, jadi terpisah sama orang tuaku. Jadi kamar itulah yang menjadi zona nyaman sekaligus pribadi. Ya, itu merupakan hal yang wajar sih bagi anak sematawayang seperti aku, dalam tanda kutip ya, pada saat itu. Dan pada saat itu aku juga nggak merasa keberatan sih kalau mengerjakan sesuatu itu sendiri. Walau memang terkadang aku juga merasa kesepian, harus aku akui ya. Aku pernah bertanya-tanya kayak gimana sih rasanya kalau kita itu punya saudara. Kalian yang punya saudara banyak, gimana sih rasanya? Nah, pada saat itu aku tuh ya nggak menemukan jawabannya. Waktu aku ngambek, kalian yang sudah nonton episode sebelumnya, waktu aku ngambek sama mami ini kan aku niatnya menuju ke kamar. Tapi pada saat aku dalam perjalanan menuju ke kamar, aku tuh tanpa sengaja melihat papi yang masuk dari arah pintu belakang. Waktu itu aku tersenyum karena mendapatkan sebuah ide. Aku pengen cerita ke papi mengenai si bayi dan nyanyian Only You, tapi langkah kakiku itu terpaksa terhenti pada saat mami itu sudah mendapatkan perhatian papi terlebih dahulu. Aku putuskan untuk menunggu sambil duduk bersandar mengintip dari balik dinding. Kurang lebih percakapan yang aku dengar adalah seperti ini. Apa besok temenmu jadi datang? Tanya mami. Papi tuh menggaruk dahinya dengan telunjuk, terus jawab, ah ya, nanti aku telepon aja deh. Soalnya tadi sore aku ketiduran di belakang karena udaranya enak, jadi aku kelupaan. Oh pantes, dari tadi aku cariin di dalam rumah gak ketemu-ketemu. Aku pikir kamu ada di depan, kata si mami. Papi mengelak kayak enggak, tadi aku tuh ketiduran bahkan sampai ngelindur. Ngelindur itu kayak apa ya, kayak setengah menghayal di waktu kita itu setengah sadar. Kalian tahu kan ya, bahasa Indonesianya adalah mengigau. Ngelindur apaan? Tanya mami penasaran. So, berceritalah papi. Tadi aku lihat ada cewek yang lagi sembayang di pura samping. Dia sapa aku, bilang kayak, Pak, sambil senyum. Terus aku jawab, ya bu,
Tapi habis itu aku kaget dong. Aku langsung ambil tangga, terus lihat ke tembok samping. Dan ternyata sama sekali nggak ada orang. Tembok kita kan tinggi, mana mungkin ada orang setinggi itu. Aku pasti capek, terus lindur deh. Dari percakapan ini kita bisa tahu kenapa sih si papi itu nggak ngelihat dari tembok yang dibolongin itu. Soalnya kan kok dari tembok yang dibolongin itu kan penglihatannya jadi terbatas kan. Tapi kalau kita ngambil tangga terus lihat dari atas, kita kan bisa ngelihat area sekitar juga gitu. Jadi kalau misalnya orangnya pergi kemana ya kelihatan. Nah sementara si papi menjelaskan, aku tuh ya lagi-lagi dapat gambaran. Perempuan itu yang aku lihat mengenakan kebaya berwarna putih, ada beberapa bulir beras di bagian dahi tengahnya, dan tangannya itu penuh dengan perlengkapan sembahyang. Jadi posisinya papi ketika melihat itu bukan dia ada di puranya ya, tapi dia, ini tembok, ini puranya bagian puncaknya. Yang papi lihat adalah orangnya ada di bagian puncaknya. Kalian bisa bayangin ya, rambutnya lurus, diikat satu, tubuhnya berisi kayak standar gitu, nggak gemuk, nggak kurus, dan warna kulitnya itu sawo matang. Wajahnya itu ini ya, Balinis banget, dan emang terlihat lagi tersenyum. Kalau dilihat dari bentuk wajahnya dan bagaimana dia mengekspresikan dirinya, ya tentu saja aku menyimpulkan bahwa sosok itu merupakan tipe orang dalam tanda kutip yang baik, yang ramah, lembut, dan pandai bergaul. Dia itu sangat dihormati karena dia yang menjaga pura. Tunggu, aku kan nggak mengenal dia. Kok aku bisa menyimpulkan seperti itu sih? Pada saat itu aku merasa seperti itu gitu. Tapi setelah aku udah besar nih, misalnya aku coba tarik lagi memori itu, kenapa aku dikasih lihat hal itu adalah komunikasi dia dengan aku. Jadi dia mengenalkan diri dengan cara itu, kayak tadi papi kamu lihat, sekarang kamu gitu. Ketika aku mendapatkan gambaran itu, ya tentu aja aku langsung panik dong. Terus aku dengarlah si mami bilang, "Duh, kamu sih sudah mau sore malah tidur di belakang. Jangan-jangan kamu ngelihat hantu lagi. Kamu kan tahu kalau di daerah ini masih angker, apalagi rumah kita." Komentar mami dengan suara bergetar. Jadi salah satu tetangga kita itu datang ke rumah, terus bercerita kepada mami mengenai kisah yang ibarat kata tuh udah mendarah daging banget di lingkungan sekitar situ. Yaitu rupanya sejak dulu kala, mungkin kayaknya sebelum ada rumah pun emang udah terkenal gitu, terkenal kayak ada sesuatu yang mendiami daerah situ. Orang-orang biasanya kayak sebut hantu penunggu pohon atau hantu penunggu sumur tua, dan orang-orang itu menamai rumah kami itu sebagai pusat. Waktu papi melihat wajah mami yang panik, papi bilanglah, "Kamu ini penakut, mana ada yang namanya hantu. Yang ada itu aku capek terus ngelindur, alias halusinasi." Kami bilang lah, "Kamu ini kelamaan tinggal di Jerman, jadinya nggak percaya sama yang gituan. Sudah lain kali nggak usah tidur di belakang lagi." Padahal kan yang menunggu pura itu baik. Papi yang nggak mau mendebat mami langsung merespon kayak, karena mendengar perbincangan orang tuaku yang seperti itu, aku pun akhirnya mengurungkan niat aku dan melanjutkan langkah untuk menuju ke kamar. Dan ya, begitulah untuk cerita kali ini. Ceritanya juga emang short story, pendek banget. Kalian masih bisa menikmati cerita-cerita lainnya di episode selanjutnya. Oh iya, aku mau tanya nih, apakah di rumah kalian ada semacam sejarah yang melegenda, dimana kayak udah terkenal nih, di rumahnya si A ada ini, di rumahnya si B ada ini? Coba deh kalian komen di bawah ya. Oke love, aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. So I love you guys, thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye. Love, nggak usah berlama-lama lagi. Oke love, nggak usah berlama. Kok jadi ribet sih mulutku? Jadi 15 tahun hampir. Aku langsung ambil tembok.
Mulai deh. Sosok itu merupakan tipe sosok, tipe orang lidah aku udah twist